Oke. Jadi bagaimana episode ketiga dari animenya Engikis, ya animenya si Kisara. Jadi ya awalnya aku cukup merasa sedikit drop sih, pengen drop banget nonton ini anime gitu kan, karena ya ini kalau dibandingin sama kompetitornya si Licorice Recoil mah udah jauh banget gitu kan. Tapi di episode ketiga ini tuh kita dapat yang namanya itu beberapa informasi tambahan ya, walaupun ya ada sedikit yang sudah kita coba apa ya ketahui lah, yang mana Kisara ini tuh adalah iblis yang energinya itu berasal dari ingatan seseorang, seperti review di episode 1 kemarin yang dugaan kita bahwa Kisara itu memakan ingatan seseorang agar bisa apa ya upscaling atau berubah lah ke mode bertarungnya gitu. Dan di episode 3 ini tuh lebih dijelasin lah mengenai latar belakangnya dari Shu gitu kan, keluarganya juga diceritain, terus kenapa ataupun motivasinya Shu untuk ikut andil dalam perburuan iblis juga diceritain di sini. Dan ya kita juga apa sih, momen yang langsung aja nih, momen yang paling terengah di aku tuh ya di bagian akhir di post credit, yang mana ternyata Kisara itu memakan ingatannya dari kisah cintanya Ayano dan Su di masa lalu. Dan itu kayak wah, Ayano best banget gitu kan. Ya selagi si Ayano itu adalah support apa ya, support karakternya si Su kan, walaupun dia main karakter tapi dia lebih support ke Su, baik itu dalam perlengkapan kerja, persiapan senjata dan segala macam gitu kan. Dan Ayano juga apa ya, juga masih menyimpan rasa kepada Su walaupun agak sendiri. Dan aku merasa ya harusnya si iblis ini udahlah gitu kan, geser dulu lah, kita dukung nih, aku sipnya si Ayano sama si Su sekarang. Kisara geser dikit dulu gitu kan. Jadi ada hal menarik yang harusnya kita sadari ya, sebenarnya tuh waktu si Su mau nembak itu kan ada kayak bisikan incar Kisara, dan aku langsung ke berpikir negatif bahwa apakah iblis yang nyerang keluarganya Shu dan ngebunuh adiknya itu adalah Kisara di masa lalu. Dan kenapa Kisara itu ngotot banget dekat sama Shu, apakah karena ingin balas budi? Tapi kan harusnya ya hanya untuk makan sih sebenarnya. Tapi kalau untuk makan sih harusnya dia bisa nyari orang lain untuk makan gitu kan, makan ingatan gitu. Tapi kenapa Shu, apakah ada ikatan khusus antara Kisara sama Shu? Bisa aja Kisara itu pengen nebus dosanya, karena ya bisa dibilang dia adalah salah satu penyebab dari kematiannya adiknya Shu. Kemungkinan ya, ini hanya teoritis gitu kan. Dan di sini juga Su terus-terusan apa ya, harus berpikir ingatan mana sih yang harus dikorbankan untuk bisa upscaling. Dan seperti yang dikatakan polisi yang ada di sana, aku lupa namanya itu, ya setiap perjanjian atau kontrak yang terjadi sama iblis itu harus dibalas gitu kan, harus ada hal yang diberikan kepada iblis gitu kan, baik itu tubuh, keluarga, atau bisa dibilang adalah kewarasan dari orang yang mengakukan kontrak tersebut. Dan kali ini tuh Shu itu memberikan ingatannya, dan kemungkinan besar nggak ada yang tahu ke Shu itu memberikan apa kepada Kisara, nggak ada yang tahu termasuk Ayano. Dan nanti kalau tahu mungkin aja mereka bakalan nggak setuju dengan apa yang Isu lakukan kepada Kisara gitu. Dan ya apakah nanti di akhir, di endingnya, semua ingatan Shu mengenai orang-orang di sekitarnya bakal hilang? Wah ini mah sad banget sih, lebih sad daripada kematian gitu kan. Jadi kayak lu tuh dilupain gitu kan, kayak another dirimu yang lain itu ya nggak ada gitu. Dan ya jadi menarik banget sih. Dan kalau kalian pengen nonton ya kalian bisa nontonnya tuh di Station dengan premium access animenya Engikis. Jadi bagian mana sih yang kalian suka dari Engikis untuk episode 3 ini? Ya aku sukanya sih bagian post creditnya yang menceritakan kilas balik perjalanan kisah romansinya si Su sama si Ayano. Dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.